Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan karavan? Kembali lagi ya sama saya Tiara Tisna dan kita ada di program Dua Sofa, an intimate sharing moment. Nah, yang namanya sharing berarti kita akan bercerita, kita berbagi cerita tentang apapun, pengalaman, kenangan apapun kita berbagi di sini. Dan sekarang sudah masuk bulan Ramadan, berarti Tisna ada di program Dua Sofa dengan segmen Ramadan and Me. Kita akan berbagi tentang Ramadan, seputar cerita Ramadan, kenangan Ramadan. Pernah nggak sih nge-cheat waktu Ramadan? Apapun juga ya. Dari seorang pribadi terpilih yang kita pilih hari ini. Dan kayaknya nggak usah lama-lama lagi ya. Karena di sebelah Tisna sudah hadir sosok yang kayaknya mungkin ya kenal nggak kenal ya. Tapi memang beliau sudah warawiri melintang gitu kayaknya ya. Warawiri lalu lalang di dunia peradioan, di dunia pertelevisian. Betul nggak sih? Langsung aja ya, kalau saya kenal sih namanya adalah Mas Yunus. Jadi kita langsung kenal aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, berarti bisa puasa ini ya Oh Ramadan insya Allah ya. Ada rencana untuk bolong? Enggak dong. Karena sehat-sehat aja ya. Enggak. Oke. Hal yang paling menyedihkan itu kalau ada yang bolong-bolong dah. Itu harus nyaur itu loh yang. Ya apapun kondisinya usahakan jangan bolong. Alhamdulillah. Oke, Mas, kita potong dulu di situ ya. Oke. Sebelum kita cerita lebih lanjut tentang Ya. yang namanya Ramadan, tentang cerita Ramadan, kenangan-kenangan dan apapun. Oke. Kita nih, saya, Mas Yunus dan juga kawan karavan kepengen juga nih kenalan dulu sama Mas Ya. Yunus. Tadi kan Tisna bilang nih ada kisi-kisinya nih. Malang melintang di jagat peradioan pertelevisian. Sebenarnya Enggak juga. Sebenarnya nih, Mas, kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya Mas Yunus ini? Jadi kalau malang melintang enggak juga. Oh, enggak. Saya gimana ya kenalannya ya? Monggo. Nama, tanggal lahir, tempat tinggal, profesinya. Ya. Jadi kalau apa ya? Nama lengkap itu ya, nama lengkap saya Muhammad Yunus. Saya itu rumahnya di sana, di Kabupaten Karanganyar. Tepatnya Sama Emang? Sama. Gimana sih? Palur saya. Wah, sama saya juga Palur. Kok kita tetanggaan Saya nih, Mas? di desa Ngeringo. Loh. Beneran tetanggaan Iya. kita, Mas? Di mana? Saya juga di Ngeringo, Mas. Enggak, di Nanti mana? kita di belakang kita beneran ya, Mas, ya, biodata ya, Mas? Saya di Jalan Sawo 2 nomor 26, Perumnas Palur. Oh, ya. Terus apa hubungannya Mas Yunus dengan broadcasting? Enggak, sebenarnya begini, cuman dulu pernah ya, dulu pernah singgah belajar di sebuah radio di Solo bareng Pak Sabto. Oh, saya tahu itu. Berarti senior saya. Hanya singgah belajar, jadi belajar tentang bagaimana memanage sebuah media komunikasi, belajar memanage bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat ya gitu lah. Berarti sempat siaran kah? Enggak. Terus ngapain? Ngepel, bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Ya kan? Bersih-bersih apa? Saya dulu cuman tak ceritain ya? Ya. Alhamdulillah diceritain. Awalnya saya itu bukan cuman. Awalnya saya ditugaskan untuk jogo counter, Pak. Dulu kan waktu itu radio masih suka ada kuis ya. Misalnya kuis apa gitu. Terus kemudian kita kumpulin bungkus ini ke sini gitu kan. Iya. Nanti yang ngumpulin sebanyak-banyaknya diundi kayak gitu ya. Oh iya. Nah, saya tugas awal itu. Masya Allah, lanjut, kemudian ya diminta untuk ikut memanage yang kegiatan-kegiatan yang off air kayak gitu. Jadi kalau dulu kan radio itu kan ada on air-nya kemudian ada sarana penunjangnya yang off air. Yang kita coba bekerja sama dengan biro iklan, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Kemudian juga ada misalnya penyelenggaraan konser-konser. Saya diminta bantu-bantu di situ. Jadi kayak semacam IO gitu ya, Mas ya? Ya. Tapi di dalam radio. Ya. Saya suka ya, Mas Yunus itu ngomongnya media saya belajar. Ya. Jadi kayaknya dan lagi tadi bilang waktu Mas Yunus bilang bukan cuman gitu. Iya. Jadi it's all about menghargai ya, Mas ya. Ya, karena bagi saya bersyukur. bagi saya semua itu proses. Nggak ada yang tidak bernilai.
Oke. Betul, nggak ada yang nggak ada bernilai. Jadi semuanya sebagai apapun saya dulu, itu pasti selalu bernilai. Karena zaman dulunya kita apa, Ya. belajar dan membentuk kita yang Iya, sekarang. betul Oke. sekali. Kalau gitu sekarang ada kesibukan apa nih, Mas? Sekarang, ya alhamdulillah sekarang saya dipercaya oleh masyarakat di Dapil Jawa Tengah 6 Masya Allah. menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Allahu Akbar. Terus kesibukannya kok bisa sampai di sini lagi? Ya. Izin tadi, cuti. Hari ini kebetulan saya jadwalnya nanti sore. Hmm. Saya ada jadwal sosialisasi peraturan daerah tentang penanganan konflik sosial Oh. yang dikemas dalam kayak pentas ketoprak humor gitu. Oh, berarti tetap ada hubungannya ya Ada. dengan Oh iya. dengan Dengan yang tadi ya. Iya, dengan iya. yang dulu gitu. Iya, Jadi iya, yang iya. dulunya bagaimana, Iya. sekarang Mas Yunus Ya, masih jadi seputar gini, itu juga. kita itu kan apa ya, masyarakat pertama ya kondisinya, masyarakat kita itu nggak banyak yang kenal tentang apa sih sebenarnya produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD, DPR RI, DPRD Kabupaten, nggak banyak yang kenal. Iya. Kemudian kalau kita sosialisasi dengan model yang biasa-biasa, as usual Seminar itu, gitu. seminar itu boring, Gak ada yang masuk. ya kan? Nggak ada masuk, boring. Jadi harus ada sesuatu yang yang dipakai untuk mengemas sebenarnya. Oke. Jadi kayak ketoprak umur itu untuk mengemas saja, karena ini masyarakatnya masyarakat pedesaan, kita pakai ketoprak umur yang lebih familiar. Mungkin nanti kalau masyarakat perkotaan, mungkin nanti kemasannya apa ya, ngobrolin perda sambil ngopi ya misalnya gitu. Jadi harus kita kemas yang memang Sesuai dengan pertama orang tertarik, yang kedua kemudian orang juga enjoy untuk menelaah apa sih isinya gitu. Oke. Nah kayak gitu tuh saya dapatkan dari tadi, mulai dari jaga counter, mulai dari itu. Karena Jaga, semuanya proses. saya pernah jaga apa, pintu tiketing, nah, Di? konser Chrisye. Oh, zaman dulu tiket masih disobek, Mas. Sobek, masih sobek. Ya, Serius? Kemudian masih, serius. Kemudian masih banyak orang yang ini anak ini ingin masuk, nggak bawa tiket, kayak gitu. Saya bagian yang handle, yang nanganin kayak gitu. Oh, beli tiket di situ gitu. Buru-buru beli, nggak Oh, beli. langsung masuk gitu. Pengen masuk dengan alasan ini karena A, B, C, D, E gitu. Oke. Berarti memang Kalau itu kan kalau nggak apa ya, menurut saya waktu itu ya, kalau nggak kita punya memang dedikasi untuk bertugas menjaga itu, lolos tuh banyak orang lolos. Tuhan. Kasihan dong yang penyelenggara gitu. Iya. Iya. Yang saya speechless nih, Mas, benar. Saya speechless nih sama Mas Yunus, yang Mas Yunus benar-benar yang menghargai sebuah proses itu tadi Iya, yang iya. dari awal. Even mungkin tadi dibilang pertama Mas Yunus cuma bilang Iya, iya. saya cuman jaga tiket, walaupun bukan cuman. Saya cuman jaga tiket, jaga counter, ternyata berkembang dan sampai sekarang alhamdulillah bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu ya, Mas ya. Iya, iya. Oke. Kawan Karavan, kita kan ngomongin masalah Ramadan ya. Kita ngomongin masalah Ramadan berarti kita akan berbicara lebih spesifik tentang Ramadan. Boleh ya, Mas? Boleh, Oke. boleh. Segmen 1 ini kita ngomongin tentang memori Ramadan ya, Mas Yunus. Oke. Apa sih kalau misalnya kita ngomongin Ramadan, apa yang terlintas di benak Mas Yunus tentang Ramadan? Apa ya? Kalau saya sih yang paling spesial pasti nuansanya ya. Nuansa Ramadan itu beda banget dengan keseharian kita. Bedanya dia apa ya, kondisi masyarakat yang berbondong-bondong ke masjid, mendorong kita kemudian untuk lebih khusyuk, lebih apa ya, lebih bersemangat untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Itu satu. Jadi itu yang dikangenin. Karena kondisinya berbeda dari yang biasanya. Iya. Kalau yang biasanya? Biasanya itu ya apa ya, kita mau malas-malesan ke masjid, oke. Itu ya. Tapi kalau Ramadan itu ada, aduh sayang dong kalau nggak ke masjid gitu. Karena Ya. pahalanya banyak ya, Mas, dilipat-lipatin itu tadi loh. Ya kalau lipat-lipatan itu biar Allah yang hitung lah ya. Iya. Kalau saya nggak pernah ngitung itu, pokoknya ya itu lebih baik ya. Itu lebih baik karena bisa silaturahim dengan banyak orang dan sebagainya, ya kita dan gitu. Cuman kalau hari-hari biasa itu kan dorongan untuk ke sana itu agak berkurang. Ya saya
apa ya, bukan termasuk muslim yang taat banget, yang anu gitu ya. Jadi masih butuh iklim-iklim. Gitu. Berarti itu yang dikangenin dari suasana Ramadan. Ya. Yang dikangenin dari Ramadan adalah suasananya. Ya. Karena bisa mendorong Mas Yunus sendiri untuk mungkin bisa dibilang be a better person yang untuk beribadah gitu ya Mas ya. Iya. Sama seperti misalnya begini pertanyaannya. Kenapa masjid baru yang di Solo sangat menarik untuk dikunjungi? Orang pengen sholat di situ. Karena nuansanya. Iya. Ya. Nuansa itu orang membayangkan kayak di Makkah, kayak Iya. di Madinah Iya. gitu ya, bisa sholat itu. Sehingga masjidnya menjadi menarik. Tapi sebenarnya kan tuntutannya sebenarnya kan bukan di situ. Bukan karena baru juga. Bukan karena baru, bukan karena modelnya, bukan karena ini. Tapi memang dorongan ibadah dimanapun kan sama sebenarnya. Iya. Cuman ya itu memang ada di kita itu masih ada situasi yang kemudian harus kita ciptakan untuk mendorong diri kita itu lebih khusyuk gitu. Kalau yang dikangenin juga dari, kan ini memori Ramadan ya. Memori Ramadan berarti kalau yang dikangenin juga dari selain suasana Ramadan, tapi berhubungan dengan keluarga, sahabat gitu? Keluarga, saya gimana ya? Sebenarnya kalau apa ya, keluarga lebih banyak kepada bagaimana kita memperbanyak ibadah bersama keluarga. Tadi saya bilang, awalnya kan situasinya berbeda. Kadang-kadang kalau sholat subuh itu kadang-kadang ya kita bangun duluan, digugah angel, sholat duluan gitu kan. Kalau subuh kan ayo bisa bareng, taraweh ayo bisa bareng gitu. Ya gitu aja. Kalau dengan keluarga makan buka ya, yang biasanya mungkin ya lah nanti gampang. Tapi sekarang semua orang berusaha untuk pulang sebelum berbuka puasa dan bareng-bareng ngobrol buka puasa di rumah gitu kan. Apalagi saya. Kenapa? Saya jam terbang jam di luarnya itu banyak gitu. Kalau nggak ada apa ya, sesuatu yang kemudian harus kita paksa untuk pulang itu kadang-kadang ya makan di luar. Ramadan ini jadi bikin Mas Yunus, ya pokoknya aku pulang, Ya. biar ngumpul di rumah gitu, Ya. tarawih di rumah, buka bersama di rumah, Ya, tarawih di berusaha rumah. untuk itu. Masya Allah. Ya. Sebelumnya nih Mas, Nah, ada berapa putra, putri? satu aja, Satu. Itu nggak cewek. jam terbang kemana-mana juga? Ya juga sih. Tapi bisa kumpul? Ya harus diusahakan. Oh, Masya Allah. Nyonya juga gitu, nyonya di rumah ngurusin, apalagi nanti nyonya, waduh saya udah khawatir nanti nyonya nggak. Apa ini? Karena ngurusin ibu-ibu, ngurusin baca tulis Al-Quran, ngurusin Masya ya Allah. gitu. Ya di rumah sekarang punya kesibukan ibu-ibu yang takut ke masjid untuk belajar membaca Al-Quran, nyonya yang ngurusin itu. Oh gitu. Dari rumah ke rumah gitu. Nanti Nah, pada saat Ramadan itu kemarin udah cerita-cerita. Waduh, saya besok ini harus begini, tiap sore harus ini. Aduh, ngalamat nggak pulang juga. Tapi bisa dibikin perjanjian gitu kali ya Mas? Bisa. Kan saya juga mungkin nggak bisa tiap hari misalnya ya. Even 1 bulan berapa kali bisa ngobrol. Karena suasananya memang kemungkinan nggak tahu kita Ramadan tahun depan bisa ketemu lagi atau enggak gitu. Jadi nggak bisa diulang gitu ya. Itu yang paling menjadi catatan. Mas Yunus, ada cerita seru di bulan Ramadan kah yang komikal atau yang spiritual mungkin yang sampai menyentuh deeper ke hati gitu? Saya nggak tahu ini komikal, spiritual atau apa ya. Saya boleh cerita. Boleh. Saya kenapa ini saya sampaikan karena ada nilai konkret tentang bagaimana kita hidup berbangsa bernegara di Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi implementasi kebersamaan di dalam keberagaman itu saya alami. Jadi tahun 2002 atau 2003 gitu, saya ditugaskan ke Nusa Tenggara Timur. Mas Yunus sudah masuk ke DPRD waktu itu? Belum. Oh belum. Jadi saya cabut dari yang lama, kemudian saya bergabung di lembaga penelitian. Saya ditugaskan. Gitu. Disitulah saya mengenal hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia. Dalam-dalam naik perahu, goyang-goyang. Nah, ada satu momen di mana awal Ramadan, saya tugas di Flores Timur, di float team, kemudian menginjak H-1 saat datang di float team, masuk 3 hari di float team, kemudian nyebrang
laut ke Lembata, 5 hari di Lembata. Itu semuanya di awal bulan Ramadan. Float team Lembata itu mayoritas non-Muslim. Dan saya juga waktu itu diajak untuk diskusi. Waktu itu di sana gini, ada program rencana tentang pengembangan kawasan Lembata. Itu gudang emas. Mau dieksplorasi. Nah, masyarakatnya nggak mau. Cuman mereka mau advokasi, bingung caranya gimana. Nah, saya diundang oleh sebuah kelompok gereja gitu di Float Team, saya diundang ke sana untuk memfasilitasi masyarakat itu. Nah, jadwalnya memang di awal puasa. Ramadan, iya. Yang saya mengharukan bagi saya dihormati betul sebagai seorang Muslim meskipun saya cuma sendirian. Oh gitu. Misalnya ya. Mas Yunus nggak datang bersama tim? Enggak, saya sendirian. Oh sendiri memang. Sendirian, dan di sana mayoritas non-Muslim, saya yang Muslim. Itu mau sahur, saya dibangunin. Oh, Allahu Akbar. Iya, jadi mereka itu kayak berjaga, ingatin loh ya, jangan sampai Pak Yunus nanti nggak bisa sahur. Nanti kelaparan nanti. Dibangunin. Oh, Allahu Akbar. Terus kemudian kalau mau buka itu, misalnya mereka mau menjamu ayam gitu ya, masakan ayam, Pak Yunus silahkan sembelih ayam. Iya. Kenapa? Saya bilang gitu. Kami kan nggak bisa Pak, cara sembelih modelnya Bapak gitu. Iya. Itu apa ya? Saya merasakan inilah sebenarnya, nggak usah dengan pidato yang aneh-aneh, inilah wujud dari nilai kebangsaan itu. They know it sebenarnya Mas. Oh iya. Mereka juga apa sih namanya ngejagain juga gitu ya. Pertemuan siang hari, pertemuan siang hari. Tidak ada sajian makan di ruang forum, di ruang meeting. Padahal itu satu-satunya yang Muslim adalah Mas Yunus kan? Saya sendiri. Lalu? Ada. Di tempat yang lain, di ruang yang lain. Allahu Akbar. Jadi kalau break, saya ya break, sholat dan sebagainya, mereka ke tempat lain. Jadi nggak ada di ruang meeting itu mereka sambil makan, sambil minum, nggak ada. Apa coba saya tanya alasan? Ini kenapa Bapak itu nggak? Ini kan enak kalau ngobrol di samping ini. Nggak Bapak, Bapak puasa. Meskipun sebenarnya saya nggak gitu juga, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Karena kita berpikirnya itu ya Mas ya, kalau kita menjalaninya ini yang puasa nih ya, kita berpikirnya kamu mau makan mau apa juga kasarannya kita nggak kepengen kan gitu ya Mas ya. Iya. Cuman karena mereka menghargai kita yang puasa jadi seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Kalau saya pernah di NTT ya Mas ya. Saya cerita sedikit, saya pernah di NTT. Dimana? Saya juga ngerasain seperti itu. Jadi mau jamuan makan siang gitu, ibu bisa minta tolong kok untuk sembelih ayam. Kenapa kok tidak sembelih? Gitu. Ya betul, mereka memang. Saya tidak bisa, nanti kalau kita sembelih ibu tidak bisa makan. Itu sampai segitunya mereka tahu gitu. Itulah toleransi yang indah. Iya. Dan Mas Yunus mengalaminya pada saat bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan minggu itu memori. Jadi saya minggu pertama itu, kalau mungkin orang bayangkan ya, ini minggu pertama Ramadan di luar kota, apalagi di daerah non Muslim gitu kan, aduh betapa tersiksanya kan gitu ya. Enggak juga ternyata, enjoy. Luar biasa. Dengan dukungan itu juga ya Mas ya. Allahu Akbar. Jam tarawih saya dijemput, diantar ke masjid terdekat. Nggak ada meeting malam, jadwal meeting malam nggak ada. Padahal biasanya mereka ada. Gitu. Sampai segitunya. Dan sampai sekarang pun tidak terlupakan. Oh iya, saya ingat betul. Ketika saya diminta untuk memberikan pembinaan wawasan kebangsaan, itu sering saya pakai untuk cerita. Jadi sekarang ini kan memang waktu di mana toleransi sangat betul dibutuhkan ya. Di tengah-tengah hadirnya digitalisasi macam-macam, sini tantangannya menjadi lebih berat. Senjatanya cuma satu, mengukuhkan toleransi. Iya, karena banyak suara sumbang ke sana ke sini yang meruntuhkan itu semua. Ya, gitu. Betul. Aduh, memorinya ini memang nggak bisa dilupain ya Mas ya. Sekarang kita redem dulu memorinya, karena kita pengen nangis sebenarnya. Kita ngomongin aktivitas selama Ramadan dulu, nggih. Nah, waktu ngejalanin ibadah Ramadan, adakah aktivitas sehari-hari yang dikurangin atau ditambah, jadi akan berpengaruh ke daily habitnya Mas Yunus nih? Yang ditambah
ya pergi ke masjid pasti. Ya, evenly ada yang nggak boleh lepas ya, taraweh sama subuh ya. Kalau yang lainnya mungkin karena jadwal kegiatan kantor atau ini ya ini. Tapi dua itu. Kemudian yang dua doa-doa, baca Quran. Itu yang diperbanyak. Meskipun sebenarnya tiap hari ya dikit-dikit udahlah. Cuman harus diperbanyak memang. Karena sayang melewatkan bulan Ramadan. Karena bagi umat Islam kan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, macam-macam itu harus dimanfaatkan betul. Dan tadi belum tentu setelah ini kita ketemu lagi. Iya. Gitu. Kalau yang dikurangin ada? Yang dikurangin aktivitas fisik ya. Misalnya pagi biasanya jalan-jalan ya nggak usah dulu. Itu terus kemudian kalau dulu sering nongkrong di masyarakat, nongkrongnya nggak dulu. Saya kan sering ya tadi malam saya sampai di rumah baru setengah 1 sampai rumah. Ronda Mas? Enggak, silaturahim ke kampung-kampung, terus diajak ngobrol sama masyarakat. Sesi curhat? Ya, sesi dengerin curhat. Dan mereka juga ngomong terus terang gitu? Iya, ya memang memang kalau kita sebagai wakil rakyat pengen dengerin omongan jujur masyarakat, nggak bisa di forum resmi, nggak bisa. Ya udah mereka, ini ada pertemuan bapak-bapak RT, ya udah pertemuan dulu, nanti setelah pertemuan saya ngobrol, saya datang. Oh gitu. Acara pertemuan RT bubar, ngobrol aja kayak orang ya di Cakro, di warung kita ngobrol apa mereka ini banyak gitu baru keluar. Oh ini Pak, ini sulit. Ya, tapi itu nanti selama bulan Ramadan kalau dikurangin gimana dong Mas? Ya. Mereka mencurahkan hatinya gimana? Ya masih tetap bisa, cuman frekuensinya yang kalau dulu kan siap malam kemana aja, mungkin nanti ya dikurangin 1 minggu 2-3 kali, yang lainnya dipakai untuk Ramadan dulu. Iya. Dari aktivitas-aktivitasnya selama Ramadan ini, ada nggak yang pernah nggak merasa paling kayaknya berat banget untuk menjalankan Ramadan itu? Menjalankan puasa, menjalankan segala aktivitas di bulan Ramadan itu? Berat. Ya nggak aneh. Pernah nggak ngerasa berat banget? Orang tadi di NTT aja merasa nggak berat ya? Nggak berat. Cuman dulu kecil mungkin ya, waktu kecil itu kan saya sekitar kelas 1 SMP, ayah saya kan di rumah sakit gitu ya. Itu ada momen pas Ramadan juga. Nah itu mungkin yang berat karena saya harus dampingin ibu, nungguin di rumah sakit, di pagi, pulang bawa kotoran-kotoran, pulang. Nanti habis sekolah, saya sepeda lagi ke rumah sakit, nganterin dia, itu aja. Emang kelas berapa itu? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Mulai puasa kelas berapa itu Mas? Udah, kita SD udah, ayah saya udah kenceng harus puasa. Full. SD sudah full? Iya. Oh. Ayah saya kenceng bagian kayak gitu. Sholat 5 waktu di masjid, puasa. Iya. Saya dulu perintah saya itu, Mbak. Jadi saya kan asli Ngringo. Kalau dengan di orang Ngringo, saya itu bagian yang rumah yang mepet di Ring Road dulu. Di Ring Road dulu ya, di dusun Gunung Sari. Iya. Masjid itu adanya di Palur. Masjid yang sebelah flyover itu, masjid Kota Timur. Iya. Masjidnya di situ. Saya diminta ayah saya jalan kaki tarawih di situ. Itu jauh sekali, Mas. Itu tetap dilakoni. Iya. Enggak kesel. Enggak juga. Enggak berat. Enjoy karena banyak temannya ya. Oh. Banyak teman. Jadi kalau saya berangkat sendiri, nanti tambah ke sini tambah teman-teman. Nanti kalau pulang segitu ngampiri gitu ya, Mas. nanti pulang rame. Tinggal sendirian saya. Itu nggak marah sama Bapak? Oh, enggak. Sama sekali nggak ada rasa saya meyakini itu bagian dari proses Bapak untuk mendidik saya. Proses lagi ya? Iya. Itulah yang membentuk diri kita yang sekarang gitu, Mas? Ya. Ada petuah ayah saya yang nggak saya lupakan. Apa? Dalam hal makan. Jadi ayah saya itu mendorong saya untuk gini. Makan itu yang paling utama kepala dan kaki kalau ayam. Kok bisa? Alasan ayah pada waktu itu,
Kalau makan kepala, insya Allah jadi pemimpin. Masya Allah. Kalau makan kaki ayam, insya Allah pandai mencari rezeki. Berarti nggak pakai dada, nggak pakai paha. Enggak, itu akal-akalannya Bapak, biar dada dan paha Bapak yang menikmati. Itu aja Mas Yunus bilang nggak berat ya. Berarti memang betul tidak ada berasa bulan Ramadan yang kayak berat, paling berat gitu, nggak ada rasanya. Enggak ada. Nggak Oh ada. Akbar. Mantep ya. Aktivitas sama Ramadan nggak ada sesuatu yang memberatkan gitu ya. Insya Allah. Sekarang kita ngomongin Ramadan tahun ini ya Mas ya. Oke. Ya. Yang pengen Mas Yunus capai, goalnya, yang pengen didapat pada saat akhir nanti, apakah? Ya kalau semua Muslim pasti mengharapkan dapat Lailatul Qadar ya. Tapi saya itu urusan Allah lah. Kalau saya prinsip jangan bolong tadi. Berusaha untuk jangan bolong. Artinya apa? Artinya ya saya juga harus menjaga kesehatan saya supaya tidak sakit. Ya. Karena kalau sudah sakit dan harus bolong itu kan sesuatu yang tidak kita kehendaki tapi harus gitu ya. Kemudian tadi yang kedua ya tadi lebih banyak waktu yang bisa saya pakai untuk beribadah. Itu aja harapannya di situ. Pernah bolong nggak Mas? Nggak pernah. Nggak pernah. Insya Allah nggak pernah. Allahu Akbar. Dari sejak kecil yang tadi Bapak minta untuk puasa sampai sekarang Kalau nggak pernah sejak bolong? kecil saya nggak mengingat ya, dulu mungkin ngapus-ngapusi gitu. Kenangan sudah hilang ya, Mas? Sudah di-erase gitu, dihapus. Ya, tapi kalau sepanjang yang bisa saya ingat, insya Allah enggak. Alhamdulillah. Dan Tadi di NT, saya di luar, sering dulu di luar Jawa gitu, perjalanan dan sebagainya saya tetap. tidak ada, kan ada keringanan ya untuk musafir ya? Nggak ada juga ya? Oh, nggak. Diambil itu keringanan? Kalau urusan puasa enggak, Allahu Akbar. tapi kalau urusan sholat ya, jamak misalnya itu ya. Tapi kalau kalau puasa enggak, tetap puasa. Lanjut puasa. Semoga Ramadan tahun ini juga full ya Mas ya. Amin, Tidak bolong amin, sama amin. sekali, dan juga yang tadi plus itu bisa tambah plus-plusnya Amin, lagi, gitu amin. ya. Oke. Kalau ngomongin Ramadan tahun ini memang nggak habis-habis ya Mas ya. Oh pokoknya Ramadan itu nggak habis-habis gitu. Oh, Apalagi iya. Ramadan tahun ini Ya. karena itu tadi tidak tahu kita ke depannya kita ketemu lagi atau enggak gitu kan ya. Nah sekarang kita ngomongin hal favorit aja dulu ya. Oke. Hal favorit selama Ramadan. Wah, meski itu dari kecil sampai sekarang nih Mas yang ngebentuk Mas Yunus sekarang nih. Iya, iya. Nah, ada 3 hal favorit nih yang saya mau tanyakan. Yang satu, apa makanan favorit saat Ramadan? Makanan favorit kolak. Kenapa cola? Kolak itu menu harian saya. Yang nggak tahu. Pokoknya saya tuh dari dulu panti yang saya waktu berbuka pertama kali kolak sama teh sama kurma. Udah itu aja. Jadi setiap kali buka bersama, setiap kali berbuka harus ada cola. Nyari itu pasti nyari itu. Oh. Dimanapun. Gitu. Kalau ternyata nggak tersedia, tidak buka. Buka. Cuman ya agak, aduh gitu. Tapi memang nanti insya Allah ibu menyiapkan juga ya cola ya. Kayaknya beli deh. Kok gitu Mas? Nadanya kayaknya beli deh. Iya, karena lebih praktis sih. lebih praktis. Karena apalagi nyonya saya kan sore gitu kan tadi ya ceritakan ya. Mas pasti dia mobile untuk ngisi bimbing ibu-ibu di sini gitu. Jadi yang kemarin harus udah, ada, aduh susu gimana ini nih, Alda beli aja ya. Yang penting ada. ini praktis, iya. Yang penting harus ada cola gitu ya. Iya. Selain iya. cola apa lagi nih Mas? Cola, apa lagi ya? Dawet? Dawet enggak? Cola. Kalau minuman cola. Oh, Kalau makanan sembarang lah. Ya, yang ada apa gitu ya. Itu aja, cola. cola, kurma dengan Teh. teh manis. Ya. Jadi kalau biasanya kalau itu udah habis udah nggak pengen apa-apa lagi. Iya. Padahal seharian kita lapar ya. Saya dan lapar dan kemudian menjelang sore kita pengen apa saja. Ngelihat di jalan ada makanan, waduh ini enak, ini enak gitu ya. Tapi nanti setelah makan itu udah selesai. Iya. Pengennya beli, pengennya makan, tapi begitu. Ya sih, 3 ini sudah manis ya Mas ya. Tinggal sholat, Iya. nanti habis sholat dilanjutin, ternyata nggak juga gitu kan. Iya. Nabi aja bilang kurma aja kan, Iya. untuk berbukanya kurma gitu. Beliau aja udah kayak gitu udah cukup gitu. Ya. Dan ternyata emang betul kurma, apalagi ditambah teh manis, ditambah lagi sama kolak ya. Ya harus ada itu ya. Terus ada. Sudah ada rencana buka bersama?
atau buka bersama yang favorit nih kepengennya nih tahun ini nih sama siapa? Saya berbuka puasa itu di rumah. Saya kesehariannya tidak termasuk orang yang suka makan di luar. Ah, Jadi kalau misalnya saya pas tugas, kemudian terpaksa harus makan di luar, pengen beli apapun, itu pasti saya bungkus, saya bawa pulang. nggak ada rencana buka bersama kantor gitu mas? Belum. Tapi Belum. biasanya ada? Kantor biasanya nggak ada. Oh nggak ada? Kalau teman-teman ya tergantung nanti ke depan ini kira-kira ada yang ngajakin atau ada yang ya kumpul-kumpul, bukan biasanya ya. Tapi ke tahun kemarin nggak ada. Oh gitu? Nggak Jadi ada. lebih seringnya memang di rumah? Di rumah. Buka bersama, ayo kita ngadain Mas Sabto suruh ngadain kita mas. Iya. Kita buka Iya, bersama. Iya. Kita ajakin keluar gak jadi Boleh. makan kolak di rumah. Oke, satu lagi ya mas ya. Nah. Kalau untuk lagu favorit selama bulan Ramadan ada nggak? Lagu favorit itu Kan berkecimpung nih di dunia radio pernah dong ya. Nah makanya ada lagu favorit nggak yang biasanya di request gitu? di request sih enggak, tapi sering diputar ya. Apa? Itu lagunya Bimbo. Yang mana? Ada sajadah panjang terbentang itu. Judulnya Sajadah Panjang kalau nggak salah ya. Kemudian ada Rindu Rasul. Rindu kami padamu ya itu. Iya. Kenapa ini mas? Ada memori apa ini dari yang Nggak Sajadah ad- Panjang sama apa Rindu ya? Rasul? Cuman kayaknya lebih membuat kita lebih khidmat, ya, lebih khusyuk untuk beribadah. Kayak apa ya? Mau nangis gitu, denger itu nangis terus kemudian kan terus kalau udah gitu kan menyentuh ya, terus ya udahlah ibadahnya lebih kenceng. Gitu. Tapi memang ini nih balik lagi ke suasana ya mas ya. Dan Ramadan itu didukung juga suasana sama lagu-lagu rohani itu tadi. Iya. Jadi bikin kita lebih celes lagi ya, Iya. lebih semangat lagi untuk Iya. ibadah puasa. Satu lagi itu punyanya Ibit. Yang mana? Masih ada waktu. Yang mana ya mas? Bukan yang biasa untuk lagu bencana itu bukan? Bukan. Jadi itu syairnya itu mengingatkan pada kita sekarang mumpung masih ada waktu. Jadi ini proses hidup kita itu kayak gini. Mumpung masih ada waktu, ayo kita mendekat, memperbanyak ibadah dan sebagainya. Judulnya mumpung masih ada waktu kalau nggak salah, atau masih ada waktu. Ebit masih ada Ebit, waktu. ya. Oke. Itu juga diputar terus waktu Ramadan gitu? Ya, Oke. karena ya itu tadi mengingatkan even if nggak hanya Ramadan sebenarnya sih. Kalau yang Ebit itu kadang-kadang misalnya tugas ya, sedang tugas di luar kota, Iya. itu kita puterin, kita ingat oh iya, jadi umur udah kayak gini tuh harus sering diingatkan. Apalagi ini kita ini ya mas di zaman sekarang yang serba banyak godaan lah ya, banyak godaan, banyak cobaan lah ya. Iya, Jadi memang pengingat itu tadi penting Mau tidur banget ya, mau istirahat, mau tidur puterin gitu langsung. Gitu. Oke, Mas. Eh, Terakhir ya sebelum selesai. oh, Ada pesan, ada kesan, ada yang mau diomongkan untuk kawan karavan? Monggo. ya, Selama saya kira Ramadan. untuk kawan karavan kita bersyukur ya. Alhamdulillah puasa ini kita bisa menjalankannya, menjumpai kembali dan kemudian mudah-mudahan kita bisa mengisinya semaksimal mungkin selama Ramadan itu dan kita bisa mendapatkan hikmahnya, itu yang paling penting. Setelah Ramadan kita juga jauh lebih lebih berkualitas ibadah kita dan salah satu doanya lagi adalah mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan yang berikutnya. Dan semoga Ramadan ini bisa membawa kebaikan yang lebih untuk kita semua ya Mas ya. Amin. Oke. Itu tadi kawan karavan ngobrol seru, ngobrol asiknya bersama Mas Muhammad Yunus yang lebih enaknya dipanggil Mas Yunus memang ya. Makasih Mas Yunus sudah hadir di karavan. Terima kasih juga untuk ngobrolnya, terima kasih untuk sharingnya, pengalaman-pengalaman yang ada pelajaran yang bisa saya ambil dan pasti ada pelajaran juga yang bisa kawan karavan ambil untuk obrolan kita hari ini di Ramadan and Me. Terima kasih juga untuk karavan ya sudah memanggil saya berbagi cerita. Iya. Alhamdulillah kalau ada manfaatnya. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya Mas ya. Jangan lupa buat follow akun Instagramnya Karavan, terus habis itu like, comment, share,
Terus juga di akun YouTube-nya Karavan di Karavan TV ya. Di bawah ini alamatnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.